Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kemal Azhari dari Sistem Informasi B dengan NIM 087. Kali ini saya akan membahas prediksi penghasilan individu berdasarkan atribut demografis menggunakan logistik regression pada dataset adult income. Jadi pada studi kasus ini proyek ini bertujuan lah untuk memprediksi penghasilan individu dia itu di bawah 50.000 atau lebih. Lanjut. Jadi di bisnis objektif ini jadi tujuannya itu untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pendapatan individu ya. Jadi yang pertama itu pemasaran, terus keuangan, habis itu pemerintah. Terus data mining goals-nya itu untuk membuat model lah yang prediktif untuk mengklasifikasikan individu berdasarkan penghasilan mereka. Jadi 50.000 di bawah 50.000 atau lebih dari 50.000. Terus metode yang digunakan itu adalah logistic regression yang cocok untuk klasifikasi binernya lah. Terus project plan-nya itu ada pemahaman data, pembersihan data, eksplorasi data, pemodelan data, evaluasi model, interpretasi dan kesimpulan. Terus implementasinya yaitu kayak VCP sama dashboard. Lanjut kita di kolom. Ini kalian bisa lihat kolomnya itu ada 15 ya. Kolomnya ada 15. Lanjut di informasi dasar. Jadi di sini ada 48.000 data dan 15 kolom. Terus lanjut di statistika dasar, jadi usia itu ada mayoritas 28 sampai 48 tahun, berat sampel itu rata-rata 189, nomor pendidikan umumnya di angka 10, keuntungan modal tuh mayoritas 0 sama kerugian juga sama, jam kerja atau minggu umumnya 40 jam. Lanjut di data preparation, jadi di sini saya menggunakan fitur engineering yaitu untuk menambahkan fitur age group ya, untuk mengklasifikasi labelnya lah. Jadi 25 itu muda, terus kalau misalnya dia 0 tuh ya terus muda 25 tuh muda, 45 tuh dewasa, baru 65 tuh parubaya. Terus yang seatasnya lagi tuh lansia. Terus saya lakukan lagi mapping. Itu untuk mengubah lah. Jadi dari string ke angka. Jadi kurang dari 50.000 tuh angka 0, terus lebih dari 50.000 angka 1. Lanjut di encoding. Jadi di sini saya mengubah data di genders, education sama marital status. Jadi di sini saya ubah jadi dia itu 1 atau 0. Jadi biar nanti di hasil modelingnya tuh dia mengubah jadi true or false jadinya. Terus lanjut di model klasifikasi. Di sini saya menggunakan KNN. Jadi KNN ini mirip kayak mayoritas data lah, mayoritas yang paling banyak lah gitulah. Terus GNB ini untuk mengasumsikan bahwa setiap fitur tuh harus independen lah satu sama lain. Terus kalau DTC itu dia kayak pertanyaan iya atau tidaknya gitu. Jadi dia tuh lebih dari 50.000 atau enggak, atau jam kerjanya itu lebih dari 40 jam atau enggak gitu kan. Terus lanjut di sini saya melakukan split data. Habis itu lanjut di label encoding. Jadi label encoding ini untuk yang tadi ya, biar modelnya tuh mempelajari kategori. Jadi ini mengubah kategori yang sama menjadi angka sesuai dengan label yang dipelajari sebelumnya. Terus normalisasi data. Jadi normalisasi data itu dia menyamakan skala antar fitur dalam dataset dengan menormalisasikannya. Jadi model tuh biar lebih baik lah sama efektif untuk belajarnya. Lanjut di build and train model. Jadi di sini algoritmanya ada 3 ya, yaitu KNN, DTC, GNB. Itu sudah saya buat dan sudah diprediksi juga, dan ternyata akurasi GNB-nya ini 78, akurasi KNN 77, akurasi DTC 80. Ini DTC tinggi ya. Terus lanjut ke evaluation. Jadi di conversion matrix ini kalian bisa lihat ya, GNB itu bagus untuk mendeteksi negatif, tapi banyak gagal mendeteksi positifnya. Kalau KNN tuh mirip sama GNB. Terus kalau DTC itu yang paling seimbang lah di sini. Kalau di review proses ini KNN itu paling tinggi lah. Tapi kalau GNB-nya dia di bawah lah, beda jauh lah sama KNN. Tapi di sini DTC itu paling parah di cross validation ini. Lanjut di hyperparameter tuning. Jadi setelah dilakukan hyperparameter tuning tuh pada model KNN nih, itu dari 79 jadi 80. Naiknya memang gak banyak, tapi seenggaknya ada peningkatan lah ya. Terus di fitur selection ini yang paling tinggi tuh ya ini marital status marriage spouse.
Nah terus yang sedang tuh ya di bagian sini ya, kayak education 11, terus age education nom. Nah terus kalau yang paling guna nih ya dari age group, dari ini nih ya, dari age group sampai final week. Nah itu saja untuk ini. Terus kita lanjut ke untuk SCPI nya ya. Nah ini karena waktunya mepet ya, jadi saya melakukan ini saja. Saya sudah siapkan datanya. Nah dia akan memprediksi nih, X nya 25, final week 226, educational 6 nya 7, capital gain nya 0, capital loss 0, hours per week nya 40, work class nya di private, education 9. Nah baru kita execute ya. Nah oh ternyata prediksinya tuh 0. 0 tuh apa? 0 tuh berarti di bawah 50.000. Berarti umur yang ini nih dia di bawah 50.000 kan. Nah terus kita lanjut ke Streamlit-nya nih. Nah ini sudah saya hosting ya, kalian bisa input lah. Nah ini nanti kalian kalau misalnya kalian akses ini, kalian upload dulu nih data yang ini nih, ada saya dikirim di drive ya. Ini kalian bisa lihat kolom-kolomnya, distribusi pekerjaan, rata-rata jam kerja per workplace gitu kan. Nih ini distribusi income yang kurang dari 50.000 itu udah 24% penduduk, 75% penduduk yang lebih dari 50.000. Terus pekerjaan yang banyak menghasilkan tuh exec managerial sama prof specialty. Income berdasarkan gender nih male paling tinggi ya, yang male nih paling tinggi lah, mendominasi lah dia. Nah terus income berdasarkan umur, dewasa nih paling banyak. Terus kalau muda nih tidak jauh beda lah sama Parubaya, tapi Parubaya menang di sini nih, menang yang di lebih dari 50.000. Kalau ini muda dikit dia. Terus sebaran negara asal tuh paling banyak di United States, karena data sendiri pun memang paling banyak di United States. Jadi kayak yang lain tidak guna, kecuali Filipina ini ada dikit, Meksiko ada dikit. Terus ini rata-rata per jam ke per kelompok umur. Yang kalian bisa lihat di sini 71 tuh paling ya gitulah, sesuai umur ya, sesuai umur lah, udah tua. Selanjut di distribusi income berdasarkan relationship, ini yang husband, yang suami ya. Nih kalau yang paling dikit nih ada relative nih sama yang sudah punya anak nih. Terus distribusi relation berdasarkan gender nih, husband. Nah oke, itu saja. uh, Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.